Good morning, Frida. Morning, ma'am. Good Morning, morning, ma'am. ma'am. How are you? Fine, I'm thank fine, you. ma'am. Very Thank What well. about you. you? Fine, thank you, ma'am. Welcome, Frida. Join English class. Okay, before we continue our class today, especially with us. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau meminta Nak Rizky untuk membawa kita dalam doa. Silakan, Nak Rizky. Before we start our study, let's pray together. One, two, three. Okay, finish. Amin. Thank you, Nak Rizky. Okay, class. Anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Atau semua hadir? Komplit, Bu. Oke, thank Complete, you. Bu. Hadir, Ya, ma'am. lanjut ya. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ini sudah agak siang, tapi tetap harus semangat. Kita harus bangga jadi orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Oke ya? Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah tentang descriptive text. Tentang describing person's appearance. Nih. Sudah bisa dilihatkah tampilannya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah mulai, Sudah, Bu. Bu. Sudah proses. Karakter presiden, Bu. Ya, who are they? Our Presiden. president. Our presidents. How can you recognize them? Gimana kalian bisa tahu? Dari Ada mukanya, ma'am. gambar Pak Jokowi, Bu. Oh, muka ya, Pak Jokowi ya, hafal ya, kenal banget ya. Pak Habibie, Oh, Bu. dari Gambar Pak Habibie. Soekarno. Oke. Pak Soekarno. Di media sosial. Yes, from the face, ya, from their appearances. Oke, baik. Jadi, berkaitan dengan materi kita hari ini, kita akan lebih jauh mempelajari materi descriptive text, yaitu seperti yang tadi sudah kalian lakukan, dari gambar ini kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri seseorang. Nah, ini ada lagi. Who are we? Bikin kopi dulu ya. Pak Menteri, Mas Menteri. Pak Menteri. Pak Nadim, Bu. Nadiem Makarim, Bu. Oke, who are we? Nah, itu tadi ada 3 gambar. Bisa dilihat ya. Oke. Oke, kita bisa lihat yang pertama dulu ya. Oke, see this. Hi guys. Do you know Hi, me? guys. I'm an Hi, artist from Korea. My name is Kim Sok-jin. Itu tadi Ibu sudah baca. Ibu minta tolong satu. Nah, Aprilia bisa bantu Ibu ulangi lagi Ya, Bu. membacakan teks tentang yang pertama. Hi guys, do you know me? I am an artist from Korea. My name is Kim Sok Jin. Oke, thank you. Oke, yang You're kedua. welcome, Bu. Thank you, Nak Aprilia. Wonderful pronunciation. Thank you. Oke, next. Yang kedua. Jadi ya, kita lihat gambarnya. Hello, I am Nadia Murad. I'm an activist of anti-sexual violence campaigners. Nah, Heriadi, bisa ulangi? Dan membacakan teksnya. Hello, I am Nadia Murad. I'm sorry, ma'am. Tulisannya Yes. agak kecil, ma'am. Oh, I am an activist okay. of anti-sexual violence campaign. Campaigners. Ya, campaigners. Oke, thank you Campaigners, ya. Heriadi. Ya. Oke, ke berikutnya. Good morning all students. My name is Nadiem Makarim. I am a Minister of Republik Indonesia for National Education, Culture, Research, and Technology. Tadi ini gambar siapa tadi? Nadim. Pak Nadim. Ya, dari mana tahu?
Ibu bisa minta tolong Naemi. Bisa melihat perbedaan dengan Bu. ini yang gambar sebelah nomor 1. Apa nggak salah Ya. tuh? Pak Nadim yang nomor 1 atau yang nomor 3? Kok bisa Yang tahu yang 3, nomor Bu. 3 ya Pak Nadim? Ya, kok bisa tahu ini persis adalah ciri dari Pak Nadim? Karena dari Glasses. dari ciri-ciri Kacamatanya, fisiknya, Bu. Kacamata, Dari Bu. ciri-ciri Hidungmu mancung, Bu. Hidung mancung, kulit putih. ya, from his physical appearance ya. Oke, dari bentuk mukanya, kemudian dari kacamata, Hidungnya, Bu, hidung. hidung, mata. Oke, thank you. Kita lanjut. Oke, baik. Bisa terlihat jelas gambar ini? Oke, kita bisa lihat ya. Bisa ikuti setelah Ibu. How do I look like? How do I look How like? do I look like? Oke, thank you. Oke, kita lihat tadi seperti yang sudah Ibu tanyakan, untuk mengetahui membedakan ciri orang yang satu dengan yang lainnya, kita bisa lihat dari penampilan fisiknya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bagian ini ya, dari face-nya dulu. Di sini ada tulisan, kebetulan yang punya face opal di sini. Siapa? Britney Spears. Britney Spears. Ini gendernya apa? Cewek, Bu, cantik. Perempuan, cewek. Oke, kita lihat. Itu dari face-nya tadi ya. Sini ada keterangannya. Face-nya bentuknya oval. Kemudian lipsnya Oval. bagaimana? Dan lipsnya? Tin. Lipsnya thin. Tin. Oh, Tin. thank you Pak Tipis. Hamidan. Oke. Berikutnya, Mariski, gimana dengan body? Body, lihat. Slim, ma'am. Slim. Slim, ma'am. Favorit ya. Oke, kita lanjut ke masih di bagian head-nya ya, kepala. Ini ada tulisan hair. Kita lihat. Bagaimana hair-nya? Bisa dilihat itu, Nak Yulia. Yang pertama hair-nya gimana? Hair Ya. Long. Kemudian And then wavy. blonde, wavy. Wavy ya. Kemudian yang terakhir blonde. And then Oke, blonde. thank you. Ya, baik, Nah Yulia. Oke, lanjut. Budi. Nah, Hamidan lagi. Yang Ibu tunjuk ini apa? Iya, Bu. Bagian dari wajahnya yang mana Eyes. ini? Eyes, ya. Eyes dalam bahasa Indonesia? Mata. Mata. What about her eyes? Colornya? Brown. Brown. Bentuk eyes-nya? Ini slanted. Ya, slanted. Ada yang tahu slanted artinya? Sudah bisa cepat buka kamus? Ayo. Sipit, Bu. Ya, sipit, benar. Bermata sipit ya. Britney Spears punya ciri-ciri matanya slanted eyes. Oke, yang terakhir kita lihat ciri fisik dari ini yang Ibu tunjuk gambar apa? What is this? Hidung. Nose. Hidung. Nose. Ya. Nose. Gimana bentuk hidungnya? Nose. Mancung. Hidungnya Pointed. mancung ya, pointed nose. Oke. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya. The description of Britney Spears. Yang pertama, she has an oval face ya. Nih. Yang kedua, kita buat kalimatnya. She has long wavy blonde hair. Yang ketiga, silakan Nak Nur Sahrina bisa baca kalimatnya yang kita sudah coba susun. She has brown slanted eyes. She has brown slanted eyes. Ya, she has brown slanted eyes. Yang keempat, she has a pointed nose. Ini tadi ya, a pointed nose. Yang kelima, ayo Nariski. She has thin lips.
Thin She lips. has thin lips. Good. Yang keenam, ciri fisiknya dari Britney Spears. Oke, bisa lihat ini ya, Ibu tunjuk nih. Ada kata body, ada slim. Coba dalam bentuk kalimat menjadi, silakan baca. Nah, Novita Dewi, she has a slim body. She has a slim body. Oke, good job. Thank you, Novita. Oke, yang berikutnya yang terakhir. Dari keseluruhan penampilannya Britney Spears, kita bisa simpulkan gimana nih karakter penampilannya? She is beautiful. Sangat cantik. Beautiful. Ya. Oke, good. She is beautiful. Nah, ini adalah 7 kalimat yang bisa kita buat setelah kita ya mengidentifikasi ciri-ciri dari penampilan fisik gambar yang disajikan, yaitu gambar tentang Britney Spears. Kemudian selanjutnya, ketika kalimat ini kita susun menjadi teks, dia akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat ya. Yang berikutnya, the example of a descriptive text based on the sentences made. Ya. Oke, Ibu minta tolong. Nah, Heriadi bisa bantu lagi untuk membacakan. Ya, Bu. Ya. Britney iya, Bu. Spears is a Britney singer ya, sampai Spears is a singer from the United States of America. Nah, The United the United- States of America. ya, good ya. She is Lanjut. beautiful. She has an oval face and short, wavy blonde hair. Mhm. Her eyes are blue. She has a pointed nose and thin lips. Her body is slim. Therefore, I admire her very much. Oke, good. Thank you. Nah, Heriadi. Ya, jadi dari beberapa kalimat yang sudah kita susun dari beberapa kata, kita bisa lanjutkan menjadi suatu paragraf tentang deskripsi dari gambar yang kita perhatikan. Ini tadi sudah dibaca oleh Heriadi. Terima kasih banyak ya. Good job. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Nak. Any questions so far? Bu, Yes, Aprilia. Oh, oke. No question ya. Kita continue ke next learning. Yes? Anyone call me? Ada yang panggil Ibu ya? Bu. Kenapa, Nak? oh, tutup. Ya? Ini harus body dulu baru slim lah, Bu. Karena tidak bisa diganti jadi body slim. Sebentar. Yang kata tadi, Bu. Oke, ya. Ini kita ngikuti aturan dari tata bahasa Inggrisnya ya, negeri orang sono. Nah ya, body Ya, ini kan Bu. kata benda. Kemudian slim ini kata sifat. Biasanya sesuai aturan adalah Ya, Bu. kata slim, kata sifatnya itu nanti akan memperjelas kata benda. Jadi posisinya slim dulu baru body. Oke, Bu. Nah, tapi kita bisa lihat di sini di kalimat dalam teks paragraf. Her body is slim. Bisa juga selain kita menggunakan she has a slim body, kita juga bisa menggunakan kalimat dengan menggunakan to be di sini ya, pemisalnya her body is slim. Seperti itu, Oke. jelas, Aprilia? Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Oke, nah, generic structure. Kita sudah lihat tadi teksnya ya, paragraf. Apa yang bisa kalian temukan di sini? Generic structure-nya? Identification sama description. Oke, identification dengan description. Baik. Lihat yang berwarna merah. Ini adalah kalau dalam susunan paragraf ya, ada yang namanya
pokok ya atau main idea. Itu adalah merupakan bagian struktur bahasa dari teks deskriptif yaitu di bagian identification ya, identification. Nah, kemudian diikuti kalimat-kalimat berikutnya yaitu yang disebut dengan apa Nusrina di sini tulisannya? Bu, description. Ya, description artinya Deskripsi atau gambaran tentang gambaran. bisnis. Iya. Oke, good. It's very good answer. Thank you, Nak Nur Sahrina. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisik. Kemudian kita lanjutkan membuat kalimatnya. Yang bisa kita simpulkan jadinya apa tuh yang kita sudah bahas tadi? Tentang descriptive text. Ya, descriptive text. Mendeskripsikan orang. Ya, secara khusus yaitu mendeskripsikan tentang orang. Bagaimana caranya kita bisa mendeskripsikan? Dengan menggunakan pengalaman, menggunakan apa ya? Panca indera kita. Tadi ada yang tahu kenal Pak Menteri Nadiem tadi lewat televisi. Dari pengamatan panca indera apa? Mata, Bu. Mata, eyes, good. Ya, jadi how something looks, sounds, and shapes. Bagaimana sesuatu itu digambarkan melalui penglihatan, looks, Pendengar. sound, pendengaran, dan shapes, Bentuk. yang terlihat. Oke. Nah, tadi ya. Jadi bisa kita ambil gambar kesimpulannya bahwa descriptive text itu adalah apa Nak Yulia? Dalam bahasa Indonesia descriptive text? Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang penampakan fisik seseorang, hewan, tempat tertentu, atau sesuatu, ma'am. Ya, oke, bagus ya. Karena hari ini kita mendeskripsikan tentang seseorang, bahasa Inggrisnya apa tadi? Describing People, person, appearance. Ya, thank you. Ya, ke berikutnya kita bisa lihat nih ciri-ciri dari descriptive text. Apa saja tadi yang terdapat dalam bagian teks deskriptif? Yang pertama, Identification. Description. Ya. Oke, biasanya dalam identification itu berisi tentang Orang namanya, Bu. orang, namanya, kemudian Nama orang yang akan dijelaskan. Ciri-cirinya, Bu. Oke, ya ciri-cirinya itu nanti di description ya Nak, untuk lebih lanjut. Tapi untuk di pendahuluan atau introduction atau identification, di situ adalah memperkenalkan topik Orang. topik dari orang yang akan dideskripsikan. Kemudian dilanjutkan dengan ya penggambaran lebih lanjut tentang deskripsinya. Deskripsinya, Bu. Oke. Selanjutnya, masih semangat ya. Dari yang sudah kita temukan tadi dalam teksnya, kita bisa lihat tata bahasa grammar yang digunakan. Bisa bacakan, minta tolong ya, Aprilia. Simple present tense. Ya, masih ingat tadi kalimat yang menunjukkan simple present tense? Ada kata has atau have, Bu. Iya, yang lengkapnya tadi seperti she has an She has oval face, ya. Face. Ya, oke. Oke. Peng- Nah. Ada pertanyaan sebelum Ibu tanya? Menurut Tidak, kalian? Bu. Ya, silakan. Kita langsung diskusi tanya jawab saja untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya.
kembali. Ini gambar Kim apa siapa tadi itu yuk? Kim Sok Jin. Kim Seok Jin. yang lain. Bisa kita lihat tadi, kita bisa petakan ini ya. Ya Bisa lihat nih. Ya, tabelnya. Black hair. Ya, Black rambut hair. bahasa Inggrisnya. Black hair. Hair. Oke. Black hair. Hair, bro. Pointed nose. Oke, how about the body? His body. Slim. Thin. Tall. Slim body bro. Oh. Oke, baik. Okay, lips. Nah, complete the sentences below on the description of Kim Sok Jin. Kalau yang tadi Britney Spears, kita pakai pronoun She. nah, she. Untuk Kim Sok Jin, karena dia laki-laki, kita menggunakan pronoun He. Ya, dari tadi ya. Terima kasih tadi sudah menjawab bersama-sama ya. He has black hair. Good. He has slanted eyes. Number 6. He has a pointed nose. Very good. Itu ya, sudah ya. Yes, ma'am. Thank you very much, Nariski sudah membantu. Nah, kita tadi sudah membahas tentang materi pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan dan kalian bisa nanti cek ya di grup WA, Ibu akan kirimkan student worksheet. Ada 3 student worksheet di situ. Yang pertama ini match and connect the words to its description below. Seperti ini. Yang kedua, student worksheet-nya. Ini silakan bekerja dalam kelompok ya. Kalian mencari satu temannya untuk dideskripsikan. Setelah kalian mendapatkan ciri-ciri physical appearance-nya atau ada karakteristiknya, silakan lagi tadi seperti contoh menyusun teks ya, menggunakan informasi yang kalian sudah susun dari tabel. Nah, yang terakhir student worksheet 3-nya masih dalam bekerja kelompok. Silakan di rumah ya. Silakan mengidentifikasi, ini ada 2 gambar. Ya, apa persamaannya? Gambar pertama dan kedua. Kemudian bagaimana informasi yang bisa kalian dapatkan tentang perbedaannya. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, any questions about your task? This one is clear? Student worksheet 1? Any question? Clear ya? No question. Okay, good. This one clear? Yes. Jelas ya? Oke, jelas one. Oke, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas belajarnya ini di rumah. Mana ini juga akan menjadi bahan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk memantapkan kemampuan kita bersama bisa menyusun sebuah teks deskriptif yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat. Ya. Thank you for enjoying the learning. Proud being Indonesian in English. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu AP Koniti. Kalau melihat dari RPP yang dibuat, sepertinya belum sesuai dengan yang diajarkan. Karena di IPK-nya itu saya lihat belum semuanya ya. Mungkin ini baru pertemuan pertama. Kalau melihat KD-nya yang KD 4 itu kan skill-nya writing ya, Bu AP Koniti. Kalau skill-nya writing, menurut menyusun teks deskriptif itu ya. Kalau skillnya writing itu menyusun teks deskriptif, berarti tadi seharusnya tidak perlu ada latihan pronunciation. Tetapi kalau writing yang perlu dilatihkan adalah ya yang berhubungan dengan writing. Misalnya completion, melengkapi kalimat-kalimat, melengkapi dari ada suatu paragraf lalu dilengkapi begitu.
atau juga rearrange sentences gitu ya, menyusun kembali kalimat-kalimat yang itu hubungannya dengan deskriptif gitu, sehingga anak punya bayangan untuk membuat teks deskriptif gitu. Nah, setelah melatihkan itu nanti kan teks utuhnya, sehingga anak tahu oh kalau teks deskriptif itu dimulai dari ada di situ apa namanya identification ya, lalu nanti ada description-nya begitu tuh. Lalu tadi ada yang tanya Bu Afril kalau nggak salah ya, sebetulnya juga itu perlu dilatihkan Bu Apikoniti sebelum anak menulis. Yang tadi Bu slim body itu slim body gitu itu tadi. Kalau kita lebih luas lagi adalah noun phrase ya. Kadang-kadang ada banyak adjektif, lalu kita susun supaya sesuai itu gimana, itu ada rumusnya. Kalau bahasa Indonesia menerangkan, diterangkan gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan diterangkan, menerangkan. Jadi beautiful girl kan bukan girl beautiful, gitu kan. Tadi juga seperti slim body itu, bukan body slim kan. Oke. Tetapi secara keseluruhan saya lihat Bu Apikoniti performanya sudah bagus ya, confidence-nya juga sudah baik ya, mungkin karena sudah sering tampil ya. Saya lihat confidence-nya baik, self confidence-nya Bu Apikoniti. Sehingga karena apa namanya self confidence-nya yang bagus itu, maka timbullah keakraban dengan anak ya, jadinya itu terlihat dalam sikap di dalam pembelajaran tadi. Jadi saya mumpung belum lupa menggarisbawahi tadi ya. Jadi kalau nanti keterampilan akhir yang mau dituju speaking, ya micro skills untuk speaking itu dilatihkan. Kalau nanti tujuan akhirnya itu ada writing, ya micro skill writing itu dilatihkan. Jadi itu tadi ya. Kemudian yang lain, ini juga kecil tapi penting, ejaannya. Lebih-lebih ini tulisan kan mesti ejaan ya. Mendeskripsikan rambutnya, rambut hair, deskripsinya. Ya, long wavy blonde hair. To text itu konsisten, nah, gitu loh ya. Jadi mau pakai blonde without E itu berarti American English, US English. Kalau with E berarti UK English atau British English begitu. Tapi konsisten ya supaya anak tidak bingung ya. Nanti mungkin dua-duanya dapat dikenalkan tapi ada penjelasan. Tapi di satu naskah itu mestinya ejaan itu konsisten ya. Kalau US semua, kalau UK semua. Instruction di dalam bahasa Inggris itu tidak pakai exclamation mark. Nah, itu beberapa instruction itu masih menggunakan exclamation mark. Kemudian kalimat-kalimat sentence ya ends in a full stop. Itu banyak kalimat yang Ibu tulis yang tidak diakhiri dengan titik. Nah, itu ya. Jadi selalu diingat yang begitu. Lebih-lebih ketika menulis, yaitu yang namanya punctuation, itu sangat penting, ya, harus kita perhatikan.